Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai kisah sejarah awal dari Pekalongan, baik itu kabupaten maupun kota Pekalongan, dan juga asal mula dari nama Pekalongan itu sendiri. Bagaimana kisah sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Sejarah berdirinya Pekalongan tidak terlepas dari cerita perjalanan Babad Alas yang dilakukan oleh Tumenggung Bahurekso. Diawali dengan Babad Kendal, Babad Alas Roban, dan kemudian Babad Alas Gambiran. Sejarah lahirnya Pekalongan memang masih ada benang merahnya dengan kisah Bahurekso, yang menurut cerita rakyat, beliau membuka Alas Gambiran dengan cara bertapak ngalong atau menyerupai kelelawar besar. Mulainya perjalanan Babad yang dilakukan Bahurekso ini diawali dengan keberhasilan Ki Ageng Cempaluk menjadikan hutan Kendal Sari sebagai Kadipaten Kendal. Kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Kiai Sundana atau Joko Bahu atau Bahurekso Muda, yang pada tahun 1614 Masehi mendapatkan kepercayaan dari Raja Mataram yang ketiga, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, untuk memperluas kekuasaan Mataram di wilayah pesisir barat. Dengan membuka Alas Roban, kemudian dilanjutkan dengan Alas Gambiran yang diperuntukkan menjadi daerah penyuplai pangan atau lumbung padi bagi Kerajaan Mataram. Kemudian Alas Gambiran diresmikan menjadi Kadipaten Pekalongan yang pada tanggal 12 Rabiul Awal 1042 Hijriah atau 25 Agustus tahun 1622 Masehi. Atas kegemilangan prestasi ini, kemudian Bahurekso diangkat menjadi Tumenggung di Kadipaten Kendal. Pada tahun 1622 Masehi, Sultan Agung mengangkat Pangeran Madura Raja sebagai Adipati Pekalongan. Dan pada tahun yang sama, Sultan Agung memerintahkan dan mengangkat Tumenggung Bahurekso sebagai Laksamana Armada Laut Kerajaan Mataram, setelah Tumenggung Bahurekso berhasil menaklukkan Kadipaten Sukadana di Kalimantan Selatan. Penamaan wilayah yang kita kenal sebagai Pekalongan ini tercatat dalam kisah perjalanan Bujangga Manik atau pangeran dari Kerajaan Sunda Pakuan yang menulis seluruh perjalanannya di Pulau Jawa dan Bali. Ia menyebut nama Pekalongan dan Sungai Kupang. Sedangkan dalam buku Babad Mataram era Sultan Agung, nama Pekalongan disebut dengan nama Pengangsalan. Penyebutan nama Pekalongan dengan nama Pengangsalan menurut Raden Mas Aryo Purwo Lelono, seorang pangeran Mataram yang datang ke wilayah Pekalongan sekitar tahun 1865 Masehi, menyebut bahwa nama Pekalongan merupakan nama keturunan dari kata along, yaitu suatu kata yang dekat dengan dunia nelayan dengan arti memperoleh hasil tangkapan ikan. Seperti kata pengangsalan yang hampir mirip dengan arti pendapatan, kemudian berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Pekalongan pada tanggal 29 Januari 1957, nama Pekalongan berasal dari kata Apek Halongan yang berarti pengangsalan atau pendapatan dari laut. Pekalongan sebagai daerah penting di pesisir utara Jawa sejak dikuasai oleh POC tahun 1753 Masehi dengan mendirikan benteng di pinggir Kali Kupang atau Kali Loji yang kemudian kita kenal sebagai Plot Pekalongan. Dan kemudian pada tahun 1800 Pekalongan menjadi posisi sentral sebagai ibu kota dua wilayah pemerintahan, yaitu Kabupaten Pekalongan itu sendiri dan Kresidenan Pekalongan yang terdiri dari Pemalang, Pekalongan, Batang, Tegal, dan Brebes.
Kabupaten Pekalongan sendiri terbagi menjadi 3 wilayah kadipaten, yakni Pekalongan, Wiradesa, dan Batang. Tetapi pada era pemerintahan Dendles, Kabupaten Wiradesa dihapuskan dan disatukan dengan Pekalongan. Kemudian Kabupaten Pekalongan dan Batang dipecah menjadi 5 divisi atau 14 distrik. Pembangunan jalan raya pos oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Dendles pada tahun 1808 yang menghubungkan kota-kota penting di Jawa yang dimulai dari Anyer sampai Panarukan melalui pesisir utara Jawa melintasi wilayah Kabupaten Pekalongan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya tonggak penanda jarak 0 km yang masih ada di sebelah selatan lapangan Jetayu. Dengan kedudukan ganda sebagai kabupaten dan ibu kota keresidenan, serta dilewati oleh jalan raya pos Dendles, membuat Pekalongan semakin berkembang secara ekonomi dan politik, serta menduduki posisi strategis di bidang pemerintahan kolonial Hindia Belanda kala itu. Pada awal abad 19, dilakukan pembaharuan sistem pemerintahan dengan dikeluarkannya undang-undang yang membagi Jawa menjadi beberapa gewes atau residensi. Setiap gewes mencakup beberapa abdeling atau setingkat kabupaten yang dipimpin oleh asisten residen. Distrik atau kawedanan dipimpin oleh kontrolur, dan ordistrik di setingkat kecamatan dipimpin oleh aspiran kontrolur. Gewes atau Karesidenan Pekalongan ini terdiri dari wilayah Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Batang, Tegal, dan Brebes. Pada awal abad 20, terjadi perubahan haluan politik Hindia Belanda. Dari kolonial liberal menjadi politik etis, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desentralisasi Pemerintahan pada tahun 1903 Masehi, tetapi pelaksanaannya baru dilakukan tahun 1905. Kemudian pemerintah Hindia Belanda membentuk sistem administrasi pemerintahan Gemeenten atau kota praja, yang semula dipimpin oleh asisten residen menjadi wali kota. Kota praja itu sendiri mempunyai tingkat otonomi yang terbatas atau eksekutif dan dewan kota praja atau legislatif. Penetapan Pekalongan sebagai daerah administrasi pemerintahan kota praja memisahkan kabupaten dan kota tersendiri. Seiring waktu dan setelah era kemerdekaan dan terakhir pada 6 April 2007, pemerintah Kota Pekalongan akhirnya menetapkan hari jadi Kota Pekalongan pada tanggal 1 April 1906 Masehi melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007. Tanggal tersebut merupakan saat diumumkannya Statblad Nomor 124 tentang desentralisasi dengan pemisahan keuangan untuk ibu kota Pekalongan dari keuangan pemerintah Hindia Belanda. Nah, seperti itu kisah awal dari terbentuknya kabupaten atau kota Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah, dan juga asal mula atau asal usul nama Pekalongan. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah maupun cerita rakyat, dongeng, dan legenda yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.